Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita dapat memulai hari kita dengan penuh ucapan syukur karena perkenanan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema Kudus. Bacaan firman Tuhan dari Yesaya 4 ayat 1-6. Nats renungan kita Yesaya 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Tumbuhnya suatu tunas merupakan tanda akan dimulainya kehidupan baru. Apabila kita lihat perikop renungan kita hari ini, maka penggenapan nubuatan Yesaya ini dalam perjanjian baru akan mengacu pada pribadi Kristus yang akan menjadi juru selamat yang disebut tunas Daud. Hal ini kita bisa baca di Yesaya 11 ayat 1 yang akan menyatakan kekudusan dan akan menguduskan umatnya. Nubuatan Yesaya pada zaman itu berkata bahwa umat itu akan dilenyapkan. Namun tidak semua akan binasa karena ada yang disisakan oleh Tuhan. Orang-orang yang tersisa itu akan disebut kudus. Dalam Yesaya 4 ayat 3 ini dijelaskan, dan orang yang tinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Orang-orang kudus. Kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados, yang dapat diartikan dipisahkan atau terpisah dari yang lain. Nah, orang yang tersisa ini disebut kudus karena mereka, pertama, merupakan pribadi yang memilih hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah orang kudus. Memilih hidup sesuai dengan kehendak Allah berarti melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Menjauhi tentunya segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Kedua, kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan orang-orang yang ada pada zaman itu. Orang yang disebut kudus nantinya adalah orang yang memang memiliki perbedaan dengan kehidupan orang lain. Orang-orang percaya tentu saja di dalamnya ada damai, ada sukacita, ada lemah lembut, ada sabar. Hidup mereka akan dipisahkan dari dunia yang penuh dosa. Dan tentunya kudus apabila seseorang dibersihkan dari segala pencemaran, yaitu melalui darah Kristus yang dikorbankan di kayu salib. Dan marilah kita sebagai orang percaya juga menjadi orang kudus dalam hidup kita. Kita serahkan hidup kita, biarlah Roh Kudus membaharui kehidupan kita, sehingga kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Biarlah renungan firman-Mu hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang yang terpilih, tetap kudus di hadapan Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus dibaharui oleh Roh Kudus. Kami percaya karena pengorbanan Kristus kami telah disucikan, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
apabila Bapak Ibu, Saudara sekalian, diberkati dengan renungan harian Lentera Iman Kristen, kami meminta kepada saudara-saudara sekalian untuk membagikan atau men-share renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Juga boleh di-like, di-komen, di-subscribe, dan terlebih tekan tombol lonceng apabila ingin mendapatkan notifikasi setiap video renungan ini kami upload. Terima kasih, Tuhan memberkati.